Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah amma ba'd. Sahabat dakwah Muhammadiyah dimanapun Anda berada, mari kita sampaikan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan hingga kita dapat bertemu kembali melalui media dakwah Muhammadiyah podcast Infomu dari Gedung Dakwah Muhammadiyah Jalan Singamaraja nomor 136 Medan. Sahabat dakwah Muhammadiyah dimanapun Anda berada, hari ini podcast Infomu kehadiran tamu spesial, tamu yang sangat penting dalam menjaga keberagaman paham Muhammadiyah, yakni Koordinator Bidang Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara, Dr. Sulidar MA. Mungkin sebentar lagi beliau akan jadi guru besar. Kita tunggu dan kita doakan. Dr. Sulidar selain aktif menjadi aktivis Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara, beliau juga adalah Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan di Majelis Ulama Indonesia. 15 tahun lebih beliau berkiprah di sana sebagai bagian daripada tenda besar umat Islam Sumatera Utara. Mari kita lebih dekat dengan Dr. Sulidar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Ustaz? Sehat, alhamdulillah. Kita bahagia kalau Dr. Sulidar sehat karena melihat aktivitas beliau yang nyaris tidak ada henti. Subuh di sini, duha di sana, zuhur di mana, asar di mana, malam di mana, sehingga harapan kita beliau dalam keadaan sehat. Amin. Sehingga umat dapat selalu tercerahkan. Sahabat dakwah Muhammadiyah dimanapun Anda berada, kali ini kita akan mengambil tema bahasan atau tema diskusi seputar penjaga gawang keberagaman paham Muhammadiyah. Kita tahu Majelis Tarjih adalah bahagian yang sangat menentukan bagaimana Muhammadiyah menjalankan keberagaman paham keislamannya. Ustadz Sulidar, bisa dijelaskan seperti apa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah hari ini? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Yang mulia tentu dari host kita, Mujahid Dakwah, Mujahid Info Muhammadiyah, yang selalu menginfokan hal-hal yang tercerahkan untuk semesta pada umumnya dan Sumatera Utara. Ini sebetulnya udah dokter nih, Profesor Saiful Hadi. Ustaz ngejek kayak ini. Jadi kita bicara Majelis Tarjih dan Tajdid, ya, pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara. Dan saya sebagai koordinatornya. Jadi kalau kita mau menelaah ke belakang sejenak, ini Majelis Tarjih ini didirikan secara resmi tahun 1927. Dari sini kita harus pahami, terkadang ada sesuatu fenomena yang luar biasa yang ditanyakan kepada saya, bukan orang Muhammadiyah, tetapi orang umum. Akhirnya orang Muhammadiyah pun bertanya, itu Ahmad Dahlan, Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam berbagai ibadahnya sama dengan apa yang dipahami oleh Nahdlatul Ulama NU. Misalnya tarawihnya 23 rakaat, pakai kunut dan sebagainya. Saya mau jelaskan bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan itu meninggal tahun 1923. Majelis Tarjih muncul atau lahir tahun 1927. 4 tahun setelah itu. Jadi di Muhammadiyah ada satu prosedur, ada SOP-nya, Standard Operating Procedure. Segala amal, ibadah, ya dari mulai akidah, ibadah, akhlak, muamalah, itu harus merujuk kepada Majelis Tarjih. Padahal Majelis Tarjih baru tahun 1927. Dari sini kita dudukkan bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan itu
dia beribadah bukan berdasarkan majelis takdir, keputusan himpunan putusan majelis takdir, bukan, tetapi secara pribadi yang dia ambil dari Mesir atau apa yang dia baca. Jadi ada fikih yang ditulis oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, ditulis dalam bahasa Melayu tapi bahasa Jawa, dan itu sudah ditulis lagi dalam bahasa Indonesia, dan saya sudah baca, memang betul ya, dia sholatnya 23 rakaat pakai kunut dan sebagainya, tapi itu adalah pribadi. Muhammad dia tidak merujuk kepada pribadi, tetapi kepada majelis. Nah, di dalam majelis takdir yang membedakan dengan ormas lainnya, ormas Islam lainnya, majelis takdir motonya itu dasar ya, prinsip utama dalam memutuskan hukum di dalam majelis takdir, dia sumbernya hanya dua, rujuk ila Al-Quran wa sunnah al-maqbulah. Maknanya ya, semua hukum akidah ya, ibadah, akhlak, muamalah itu harus berdasarkan Al-Quran dan as-sunnah al-maqbulah. As-sunnah al-maqbulah itu apa? As-sunnah al-maqbulah kalau kita tinjau secara ilmu hadis, itu maknanya berkualitas sahih dan hasan. Walaupun pada keputusan majelis takdir sebelum tahun 2000 dia menggunakan as-sunnah as-sahihah, tapi sudah direvisi tahun 2000 Munas Takdir di Jakarta. Yang dimaksud as-sunnah as-sahihah itu adalah as-sunnah al-maqbulah, artinya sahih dan hasan. Karena itu di dalam ilmu hadis disebut dengan as-sunnah al-maqbulah, sunnah yang diterima untuk dalil hukum. Itu satu. Yang kedua, kita harus tahu juga ada 9 tokoh Muhammadiyah yang memimpin, padahal begitu lama kan, tahun 2007 sampai sekarang. Itu hanya 9 tokoh itu yang memimpin majelis takdir. Begitulah memang ulama ya di Muhammadiyah agak sedikit sulit. Makanya ada program namanya bagaimana membuat kaderisasi ya, kader ulama takdir, yang sudah dibuat di Yogyakarta. Di Sumatera Utara nanti akan direncanakan. Yang pertama itu, orang yang pertama memimpin majelis takdir itu Kiai Haji Mas Mansur. Inilah orang pertama kali. Sampai sekarang yang 9 itu Dr. Hamim Ilyas MA, yang masa baktinya 2022 sampai 2027. Tapi yang terlama itu adalah Profesor Dr. Haji Syamsul Anwar MA, dari tahun 2000 sampai tahun 2022. Nah, ini orang yang langka memang di Muhammadiyah. Bisa menguasai bahasa Arab dengan sangat baik, menguasai bahasa Inggris sangat baik, menguasai usul fikih sangat baik, menguasai ilmu falak juga sangat baik. Ini dia. Jadi kalau kita katakan kapan berdirinya udah jelas ya. Lalu tugas majelis takdir itu apa? Tugas dan perannya itu kita lihat dalam tata aturan. Di Muhammadiyah ini membedakannya, dia sangat terstruktur, sangat teratur dengan peraturan-peraturan, sehingga dia siapapun yang masuk di dalamnya harus mengikuti aturan yang ada. Jadi nggak bisa suka-suka. Itu berdasarkan dari pimpinan pusat, keputusan pimpinan pusat Muhammadiyah nomor 8/SK.PP/1.A/8.C tahun 2000 bab 2 pasal 4 dijelaskan tugas dan fungsi majelis takdir itu ada 5. Pertama, mempergiat pengkajian dan penelitian ajaran Islam dalam rangka pelaksanaan tajdid dan antisipasi perkembangan masyarakat. Luar biasa itu ya. Yang kedua, menyampaikan fatwa dan pertimbangan kepada pimpinan persyarikatan guna menentukan kebijaksanaan dalam menjalankan kepemimpinan serta membimbing amal, maksudnya semua ibadah, khususnya anggota dan keluarga Muhammadiyah. Itu yang kedua. Yang ketiga, mendampingi dan membantu pimpinan persyarikatan dalam membimbing anggota melaksanakan ajaran Islam. Yang keempat, membantu pimpinan persyarikatan dalam mempersiapkan dan meningkatkan kualitas ulama. Ini lebih khusus dia. Baru yang kelima, mengarahkan perbedaan pendapat atau paham dalam bidang keagamaan ke arah yang lebih maslahah. Dalam bahasa Muhammadiyah harus penuh kearifan. Jadi kita tidak
gelusah-gelusu, tidak ngoyo, tidak emosional, ya, tidak baperan. Itulah Muhammadiyah. Dengan Muhammadiyah itu bukan hanya di Indonesia sangat dihormati, tapi tingkat global, tingkat dunia sangat dihormati. Inilah 5. Dari 5 ini kan jelas bahwa begitu sangat penting. Tadi Pak Saiful mengatakan sangat penting. Di atas penting itu pun. Jadi mestinya ya majelis tarjih inilah yang dieluh-elukan, yang harus dipersiapkan dana yang cukup besar. Ya, untuk apa? Agar kualitas, bukan saja kualitas ibadah, tapi etos kerja anggota persyarikatannya pun harus ya memiliki ya sesuai dengan harapan Muhammadiyah, mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah Al-Maqbulah. Sahabat dakwah Muhammadiyah, tadi kita sudah mendapatkan penjelasan yang sangat komprehensif dari Ustadz Zulhidar. Yang ingin kita pertanyakan barangkali adalah apa yang dilakukan Majelis Tarjih untuk mengkomunikasikan atau memasyarakatkan keputusan-keputusan Majelis Tarjih dan Tajwid ini ke akar rumput. Kita kan mengetahui Muhammadiyah sudah punya kumpulan HPT, Himpunan Majelis Tarjih. Cuman apakah cuma dalam satu buku saja dia keputusan-keputusan itu, tapi bagaimana Majelis Tarjih mengkomunikasikan itu ke akar rumput sehingga paham keberagaman kita itu memang sangat terjaga. Nah, pertama ya sama dengan yang lain. Harus dilakukan sosialisasi ya. Dari mulai PWM sebagai pimpinan, PDM, PCM, PRM ya. Sosialisasinya bentuknya apa? Ya harus diadakan TOT namanya untuk tingkat pimpinan, Training of Trainer Majelis Tarjih. Saya sudah ikuti tahun 2017 tingkat nasional ya. Dan itulah pertama kali dibuat buku panduan kader ulama tarjih untuk dirujuk seluruh Indonesia. Ya, ada tingkat bawah, tingkat menengah, tingkat atas itu. Ya. Saya udah tingkat nasional. Nah, itu ya harus ada TOT. Yang ketiga, lalu ya pastilah melalui pengajian. Ada pengajian pimpinan, ada pengajian umum, ada pengajian secara khusus, kan begitu. Itulah tadi kader-kader. Nah, lalu pertanyaannya tentu setiap kerja sosialisasi, setiap kerja ingin menginformasikan sama dengan MPI juga, pasti kendalanya adalah dana. Jadi saya usulkan bahkan bukan ke PWM, bahkan ke pusat. Udah berapa kali saya usulkan agar pusat itu menyediakan dana, bahkan memberikan satu fasilitas kepada anggota persyarikatan. Bahkan bukan hanya anggota persyarikatan, ustadz-ustadznya pun, ya para pimpinan pun mestinya wajib membaca keputusan tarjih Muhammadiyah. Karena kalau kita anggota Muhammadiyah, anggota persyarikatan Muhammadiyah, wajib sami'na wa ata'na terhadap keputusan pimpinan pusat. Kalau kita memang menjadi pimpinan atau anggota yang baik, kecuali kita tidak mau. Kalau tidak mau ya minggir. Semua keputusan, saya ambil contoh keputusan Majelis Tarjih. Majelis Tarjih pimpinan pusat menyatakan bahwa waktu subuh itu ditambah 8 menit. Ada di Sumatera Utara, PCM-nya tidak mau. Jadi saya tegas memang, kalau memang tidak mau mematuhi keputusan Himpunan Putusan Tarjih yang sudah disahkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah, maka keluarlah dari Muhammadiyah. Ya, Muhammadiyah tidak kekurangan orang. Karena tidak patuh ya? Karena tidak patuh, bukan karena apa-apa. Karena tidak patuh. Ngapain dia situ? Dari aja yang lain. Dia sudah bai'ah. Kalau dia siapapun yang masuk ke Muhammadiyah itu harus ada bai'ah. Bai'ahnya pakai bismillah. Dengan nama Allah. Enggak main-main itu. Pakai nama Rasul. Jadi harus patuh dia. Itulah yang harus diapakan. Makanya pimpinan pusat mestinya Himpunan Putusan Tarjih yang ketiga itu sangat tebal. Di atas 600 halaman. Harganya pun kemungkinan 200.000. Nah, bagi ustadz-ustadz yang memang belum mampu atau anggota persyarikatan belum mampu, kan akhirnya tidak membaca. Atau pakai solusi kedua, bikin PDF gratis. Tapi mereka tidak mau, kan percetakan rugi. Karena begitu dia ada PDF secara gratis, tidak laku lagi nanti misalnya buku cetaknya. Sehingga ya cetaklah sebanyak-banyaknya sebanyak anggota persyarikatan Muhammadiyah. Kalau di PWM
Muhammadiyah Sumatera Utara mestinya sudah dianggarkan itu. Minimal itulah HPT. Baik yang pertama mungkin sudah semua baca, tapi yang ketiga itu 600 atau 200.000 harganya, itu mestinya minimal pimpinan dari mulai wilayah sampai PRM wajib membaca, selain juga para ustadznya. Nanti ustadznya membicarakan sesuatu bertentangan dengan tarjih, itu tidak boleh. Ini dalam keputusan majelis tarjih nggak boleh. Dia harus menyuarakan atau menginformasikan atau mensosialisasikan seluruh keputusan yang ada di dalam himpunan putusan tarjih. Itulah dia, Pak Saiful. Sahabat dakwah Muhammadiyah Sumatera Utara dimanapun Anda berada, menarik diskusi kita pada hari ini persoalan ketarjihan. Bagaimana mempersiapkan kader-kader tarjih yang mumpuni, kemudian bagaimana mensosialisasikan fatwa-fatwa tarjih agar sampai akar rumput dan itu bisa dijalankan. Sampai bagian ancaman kalau memang tidak patuh kepada keputusan tarjih, ya silakan aja keluar. Menarik apa yang disampaikan Ustaz Lidar. Nanti akan kita explore lagi pada sesi selanjutnya. Kita sudah mendengarkan banyak hal tentang majelis tarjih dan tajdid yang menjaga keberagaman paham Muhammadiyah dan bagaimana peran majelis tarjih itu dalam untuk mensosialisasikan fatwa-fatwa majelis tarjih kepada akar rumput mulai dari wilayah, daerah, cabang hingga ranting. Hari ini kita melihat bagaimana kondisi Muhammadiyah di banyak tempat adalah terbatasnya ulama Muhammadiyah yang mumpuni, termasuk terbatasnya kader ulama tarjih. Yang ingin kita pertanyakan kepada Ustaz Solidar yang menggawangi atau selaku korbit Majelis Tarjih dan Tajdid, yakni Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara, bagaimana PWM Sumatera Utara bisa menyiasati tumbuhnya kader-kader ulama, kader-kader taji agar Muhammadiyah itu menjadi semakin kuat di akar rumput di tengah masyarakat, terutama di warga perserikatan. Sahabat dakwah Muhammadiyah yang dirahmati Allah, memang Majelis Tarjih itu tugasnya sangat berat. Harus dia dasarnya ikhlas. Kedua, memiliki mumpuni keilmuan, ya, keilmuan keagamaan dari mulai bahasa, ya harus bahasa asing, maksudnya minimal bahasa Arab. Kalaupun bahasa Inggris lebih bagus lagi. Sudah itu dia memahami Al-Quran, memahami hadis, memahami usul fikih, bahkan yang terakhir disyaratkan kalau menjadi ulama tarjih memahami ilmu falak. Karena itu yang paling dasar dalam kehidupan kita sekarang ini. Nah, masalah kaderisasi, maka program Majelis Tarjih itu pertama harus wajib dilakukan TOT, Training of Trainer. Itu ada nilainya itu. Kita 1 minggu atau minimal 4 hari dia ada nilai. Al-Qur'annya, hadisnya, usul fikih, bahkan dia kemampuan beribadah, kemampuan berorasi,
kemampuan dalam memahami ideologi Muhammadiyah, bahkan termasuk manhaj tarji. Nah, baru yang paling besar adalah harus ada ya lembaga apa yang disebut dengan PUTM, ya, Pendidikan Ulama Tarji Muhammadiyah, dan ini harus sinergi dengan amal usaha yang ada di Muhammadiyah, terutama universitasnya. Maka universitas mestilah mensupport, memberikan dukungan yang luar biasa terhadap Majelis Tarji ini. Karena dia ruhnya Muhammadiyah, ya Majelis Tarji. Ruhnya, kalau bahasa manajemen lain, marketing itu dia etalasenya. Orang pertama kali lihat itu ibadah Muhammadiyah, akidah Muhammadiyah, muamalah akhlaknya Muhammadiyah dan muamalah Muhammadiyah itu berbeda dengan yang lain karena berpegang teguh terhadap Al-Quran dan As-Sunnah Al-Maqbulah. Oleh karena itu PUTM ini wajib ada di Sumatera Utara, dan itu memang sudah ada program kerja Majelis Tarji yang dibuat oleh Ketua Majelis Tarji dan timnya untuk ke depan, yakni kerjasamalah dengan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Ya, tentu semua ya program kerja itu dan kaderisasi ulama tarji itu harus merujuk kepada pedoman, ya, buku pedoman kaderisasi ulama Muhammadiyah yang sudah diresmikan, sudah dicetak, diterbitkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah tahun 2017. Yang kebetulan pada waktu itu saya di sana dan melahirkanlah buku itu. Nah, dengan demikian kita harus tahu kita ada standar namanya, ada parameter. Orang Muhammadiyah kalau memberikan ceramah di Muhammadiyah, pertama minimal dia harus ada khatam, harus ada kartu tanda Muhammadiyah. Itu satu. Yang kedua, dia harus pernah membaca, setidaknya itu pernah membaca semua putusan himpunan putusan tarji. Dari mulai yang pertama sampai ketiga. Bahkan semua fatwa ya tarjih Muhammadiyah 1 sampai 8. Bahkan sudah mulai 9 sampai 10 sedang diapakan. Itu wajib dibaca. Kalau enggak, nanti ketika dia memberikan tausiah, memberikan ceramah akan berbeda dengan apa yang telah diputuskan oleh Majelis Tarjih pimpinan pusat, ya. Nah, kalau dia berbeda tentu orang akan bingung. Kenapa adanya himpunan putusan tarjih itu untuk menyatukan semua akidah, ibadah, akhlak dan muamalah itu di lingkungan Muhammadiyah, tidak boleh lagi bertengkar. Karena kalau bertengkar itu menghabiskan energi. Sudah selesai ya, Prof? Sudah selesai. Karena sudah selesai, maka Muhammadiyah tidak pernah kita lihat ada pertengkaran antar ustadz. Karena kalau sudah diputuskan harus patuh aja, sami'na wa ta'na. Tidak seperti di luar. Dia antara satu ustadz dengan ustadz lain, dia membawa misi. Ya, kalau ini tidak boleh. Misinya hanya satu, bagaimana kita mensosialisasikan dan mengamalkan akidah, ibadah, akhlak dan muamalah itu berdasarkan himpunan putusan tarjih. Enggak main-main itu. Himpunan putusan tarjih itu kalau kita lihat bagaimana proses putusan itu diterbitkan, itu dikumpulkan seluruh ulama di Indonesia, ulama Muhammadiyah di Indonesia. Bahkan kalau dia bicara tentang yang lain, dipanggil juga ulama lain. Misalnya tentang, karena kalau saya boleh katakan, boleh kita berbangga, ya, sahabat dakwah Muhammadiyah, kita boleh berbangga sebagai anggota Perserikatan Muhammadiyah karena satu-satunya ormas yang sangat lengkap dalam membahas fikih Islam. Ya, dari mulai fikih musibah sudah ada, bisa dilihat di websitenya Tarjih. Ya, ada fikih musibah, ada fikih air, ada fikih wanita, ada bencana, ada fikih anak, fikih media sosial, ada di Pabel, ada media sosial, ada lagi yang agak unik, fikih lalu lintas. Nah, sebagai contoh fikih lalu lintas begini, kalau seorang suami istri punya anak satu, anak yang kecil itu taruh di depan suami, itu jadi bumper dia. Ya, itu nggak boleh. Kenapa? Karena dia menghalangi bapaknya angin. Angin itulah yang pertama didapat mestinya di tengah. Jadi lindungi, bukan sebagai bumper dia. Nah, itulah salah satu fikih. Dan misalnya karena fikih itu adalah hablum minan nas, hablum minallah wa hablum minan nas, maka kalau kita melanggar fikih itu sendiri itu berdosa.
Contoh yang paling sederhana, kalau kita ada di Medan atau di seluruh Indonesia bahkan dunia, udah disepakati oleh manusia, lampu merah itu berhenti, lampu hijau jalan, lampu kuning hati-hati. Kalau kita langgar, itu berdosa. Itu dipikir lalu lintas ya? Iya, pikir lalu lintas. Kenapa? Karena sudah disepakati oleh manusia, disebut dengan hablum minan nas. Habl itu artinya tali, aturan. Ya, maka diterjemahkan Indonesia hubungan. Padahal itu aturan itu. Aturan yang disepakati oleh manusia, kalau dilanggar, orang itu pengkhianat. Orang itu telah melanggar kesepakatan manusia. Dalam hukum MK misalnya, Mahkamah Konstitusi, segala macam, apa saja yang sudah disepakati, sudah diketok dia, sudah disepakati oleh manusia. Lalu kita langgar, itu sudah pengkhianat. Itulah salah satunya, ya kan? Jadi memang luar biasa kaderisasi ini. Saya juga baru tahu. Ini. Makanya oleh karenanya bagi sahabat dakwah Muhammadiyah yang punya kelebihan harta, ya muakablah ke lajismu, lalu lajismu kita akan koordinasi untuk membangun ya bagaimana majelis takzi ini berkemajuan, sehingga apa yang dielu-elukan, disosialisasikan oleh pusat, kita mestinya mencerahkan alam semesta, mencerahkan semesta dan juga Indonesia, bahkan Sumatera Utara. Mencerahkan itu salah satunya kita menguatkan literasi umat Islam pada umumnya dan khususnya Muhammadiyah. Itu yang mestinya kita kedepankan supaya kita berkemajuan. Itu dia. Sahabat dakwah Muhammadiyah, semakin menarik diskusi kita pada hari ini. Begitu hebatnya Muhammadiyah memberikan tuntunan kepada warga Persikatan, banyaknya kebijakan-kebijakan tentang fatwa-fatwa tentang fikih, sampai terakhir dijelaskan bagaimana fikih berlalu lintas. Itu Muhammadiyah juga sudah membahasnya. Ustadz Solidar, mungkin seperti informasi yang kami peroleh, dalam waktu dekat Majelis Tarji akan menggelar musyawarah nasional, Munas Tarji. Bisa didapatkan informasi? Baik, sahabat dakwah Muhammadiyah, itu di dalam memutuskan himpunan putusan Tarji melalui musyawarah nasional Tarji yang nanti akan diadakan pada tanggal 13 sampai 15 Syakban 1445 Hijriah atau 23 sampai 25 Februari di Pekalongan ya. Universitas Muhammadiyah Pekalongan, Jawa Tengah. Nah, apa pentingnya Munas? Sangat penting karena dia akan memutuskan himpunan putusan Tarji, dan itu seluruh ulama di Indonesia hadir, termasuk saya lah. Dari tahun 2010 saya sudah hadir untuk Munas Tarji. Lalu Munas Tarji ini yang ke-32. Di dalam aturan Majelis Tarji, ya, Munas itu minimal 2 kali diadakan dalam 5 tahun dalam satu periode. Berarti dalam periode dari tahun 1927 sampai 2024 sudah 32 kali diadakan Munas Tarji. Nah, ini apa isu besarnya kan gitu ya? Isu besarnya ada 3. Kalau nanti bulan depan ini akan diadakan Munas Tarji. Pertama, pengembangan pedoman hisab Muhammadiyah tentang kalender Hijriah global tunggal. Wah, ini luar biasa ini. Kenapa? Kalau ini terjadi dan wujud, maka di Indonesia tidak ada lagi perbedaan. Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, bahkan Ramadan. Semuanya sama. Bahkan seluruh dunia sama. Luar biasa itu kan. Inilah yang mau dikembangkan. Ada pedoman hisabnya. Walaupun Muhammadiyah sudah ada pedoman hisabnya Muhammadiyah, tapi itu kan khusus untuk Muhammadiyah dan untuk waktu-waktu sholat. Nah, yang kedua tentang fikih wakaf kontemporer. Kita lihat di Mesir, kehebatan Universitas Al-Azhar yang kebetulan saya sudah pernah ke sana, ya, itu kehebatannya wakaf. Nah, jadi wakaf itulah menjadi berkembangnya Universitas Al-Azhar itu, sehingga mahasiswanya nggak perlu bayar, ya kan, dari Indonesia berapapun pajaknya, asalkan dia masuk lulus testing itu gratis, ya, dikasih beasiswa. Makanya wakaf ini sangat penting, ya, dalam segala hal, bisa uang, bisa berbentuk aset segala macam. Untuk apa? Supaya amal kita itu jariah, dia terus menerus, ya, jariah. Sedekatun jariah itu kan maksudnya supaya terus menerus dia, selama dia masih bisa dimanfaatkan, maka pahalanya terus mengalir walaupun kita sudah di alam barza. Nah, itulah pentingnya wakaf. Jadi ada 2 isu tadi. 3. Yang ketiga, pengembangan manhaj Tarji Muhammadiyah
khususnya tentang istiqra' maknawi dan pertingkatan norma. Jadi bagaimana kaedah-kaedah dalam manhaj tarjih itu diterinci lagi. Ya. Ya, karena banyak sebetulnya yang di Muhammadiyah itu kaedah-kaedahnya. Tapi belum tahu. Dari mulai pendekatannya lah misalnya. Pendekatannya ada bayani, burhani, irfani. Itu tidak semua ustadz di kalangan Muhammadiyah memahaminya. Belum lagi ini lagi ya istiqra' maknawi. Dan itulah yang akan dibahas di dalam Musyawarah Nasional Tarjih di Pekalongan. Dan inilah 3 isu besar ini adalah mendunia sebetulnya. Bagaimana kita membuat sesuatu harus ada manhajnya, ada metodologinya, ada metodenya. Dengan metode itulah kita mudah dalam mengistimbatkan hukum. Demikian. Untuk isu yang pertama, kalender Islam global itu Tunggal. kan artinya tunggal itu kan berarti melibatkan banyak unsur di luar Muhammadiyah. Banyak sekali. Kira-kira bisa dibayangkan seperti apa nanti? Iya, karena nanti sebelum Munas itu biasanya ada halaqah atau seminar nasional. Biasanya seperti itu. Maka dipanggillah ahli ilmu falak, ahli ilmu hisab dari Nahdlatul Ulama. Iya. Dari Persis, bisa begitu. Dari Al-Irsyad, bahkan tingkat dunia. Iya. Ya, Amerika, Mesir, ya, Arab Saudi itu dipanggil semuanya. Untuk apa? Untuk secara holistik, integralistik, dan komprehensif dalam memahami satu permasalahan, Pak Syabul. Ya, gitu dia. Jadi memang Muhammadiyah ini kalau melakukan sesuatu nggak main-main. Saya mau ambil contoh lah, kita bukan mempromosikan UMSU, bukan. Tetapi hampir semua universitas, hampir ya, itu kualitasnya luar biasa. Sehingga UMSU itu bilang excellent, smart, and trusted. Nah, itu kan artinya luar biasa secara manajemen. Unggul, cerdas, dan terpercaya. Orang kalau sudah terpercaya, buat apapun, ya bisa. Tapi kalau nggak dipercaya bagaimana? Nah, itulah salah satu kita lihat bagaimana gerakan amal usaha Muhammadiyah. Salah satunya di Sumatera Utara kita patut bangga dengan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang sudah ya nilainya unggul, excellent. Nah, itu kan susah itu. Bahkan tempat saya mengajar Universitas Islam Negeri Sumatera Utara atau UIN Sumedan itu belum lagi excellent. Padahal profesornya di situ terlalu banyak, bahkan di seluruh Indonesia mungkin seperti itu. Ustaz, UMSU dan Majelis Tarjih itu sedang membuka satu program studi ilmu falak yang merekrut berbagai anak-anak dari berbagai daerah agar mereka menjadi ulama tarjih atau paling tidak menjadi ulama yang memahami ilmu falak. Bisa dikomentari ini? Iya, betul, sudah cukup lama itu. Ya, Ustadz Dr. Arwin Rahmadi Buta-Butar ini bukan kaleng-kaleng. Ini adalah keluaran Mesir, keluaran Mesir S2 S3. Dan disertasinya itu sudah dicetak, mungkin sudah diterbitkan di Maroko. Dan bukunya banyak ya? Wah, terlalu banyak pun. Bukunya spesialisnya ilmu falak. Kalau saya bidang hadis, dia ilmu falak, ya kan? Dan inilah harus kita berdayakan semaksimal mungkin karena dia tingkatnya sudah global, sudah tingkat internasional. Sudah diundang bukan hanya Indonesia, tapi Malaysia, Brunei, Singapura kan dipanggil Ketua Majelis Tarjih PWM Sumatera Utara Dr. Arwin ini. Jadi oleh karenanya dia pada waktu itu saya Ketua Majelis Tarjih ingin bahwa di UMSU itu ada program studi ilmu falak. Tapi mungkin belum masih melihat situasi pasar yang sangat Kemudian kita usulkan kalau dia soal mahasiswa, mahasiswa orang Muhammadiyah kan terlalu banyak. Di seluruh Sumatera Utara ada PDM itu aja diambil. Kalau ada uangnya beasiswa, kalau nggak ada uang, PDM itu membiayai, agar nanti kadernya itu betul-betul memahami ilmu falak. Ditambah lagi dengan yang lain. Dan sekarang program studi itu sudah berjalan. Sudah berjalan. Nah, pada tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu sudah diresmikan dan sudah disahkan mendapat izin dari pusat ilmu falak, prodi ilmu falak. Ketuanya tentu dia kan, yang dia ahli. Kalau dia 39 tahun dulu Pak Dr. Arwin. Nah, kita cukup bangga kepada UMSU dan juga Majelis Tarjih yang dipimpin oleh Dr. Arwin, sehingga nanti ke depan kader ulama tarjih betul-betul memahami ilmu falak selain ilmu tentu Al-Quran, Al-Hadis, usul fikih dan ilmu-ilmu yang tentu bersinggungan
terhadap hukum. Nah, itu dia. Dan kita berharap kader-kader yang lulus dari program studi ilmu falak itu akan menjadi kader Muhammadiyah di daerah. Iya, betul. Dia kan pula dari Medan terus. Ya. Nah, dia harus Kembali dan dia kembali ke daerah masing-masing. Asalnya karena dia kemungkinan besar dia dibiayai oleh pimpinan daerah misalnya. Walaupun UMSU juga membiayai tapi terbatas ya kan. Ya. Terbatas mungkin 20 orang ya kan. Ya. Tapi kalau PDM mau menambah lagi ya luar biasa. Menjadi 42 lokal misalnya, kan luar biasa. Tentu ini sebuah potensi yang sangat bagus dan besar. Sebagai Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara, bisa membayangkan berapa tahun program studi ini akan berlangsung dan agar lulusan ini bisa mengcover kekurangan. Minimal dia 5-10 tahun ke depan sudah ada kader-kader kita. Berarti satu angkatan itu sekitar 30 kali. Udah ada kali 300 ya. 300. Jadi akhirnya kan banyak. Kalau banyak demikian tentulah sebagai manusia ada yang tentu gugur segala macam ya kan. Ada yang meninggal segala macam. Itu kan tergantikan dia. Kenapa? Karena kalau generasi penerus tidak kita persiapkan, kita yang salah. Kita dalam bahasa Dr. Awin kita punya utang peradaban. Ya salah satu peradaban itu ilmu falak dan keilmuan lainnya. Nah kalau kita tidak persiapkan tentu kita yang berdosa sebagai intelektual Islam. Oleh karenanya Majelis Tardi dan saya sebagai Korbit berharap supaya UMSU dan Majelis Tardi bisa bersinergi agar upaya-upaya untuk memajukan Majelis Tardi ke depan bisa disahuti begitu ya. Sahabat dakwah Muhammadiyah, menarik kalau kita teruskan perbincangan seputar Majelis Tardi, bagaimana upaya-upaya dilakukan Majelis Tardi dan Tajdid dalam pengembangan keberagaman Muhammadiyah. Kemudian bagaimana sidang Munas Tardi yang akan berlangsung pada bulan Februari nanti. Sahabat dakwah Muhammadiyah Sumatera Utara yang kami banggakan, kalau kita mengenal Ustadz Sulidar, kita harus mengenal juga ada buku. Beliau adalah penulis yang kreatif, aktif dalam mengembangkan literasi keberagamaan itu. Di tangan kami ada 2 buku yang beliau tulis. Pertama adalah Wawasan Pengamalan Al-Hadis. Kemudian ada Wawasan Pengamalan Al-Hadis yang satu versi percetakan lain, satu lagi oleh UIN Sumatera Utara. Buku ini beliau bagikan kepada banyak orang agar memahami ilmu hadis itu dengan berbagai materi dalam yang sangat menarik. Kami akan membahas persoalan buku ini pada edisi yang akan datang, Ustaz. Barangkali kita tidak punya waktu hari ini untuk membahas ini secara detail. Nanti akan kita luangkan waktu agar kita siapkan sesi khusus tentang buku-buku literasi yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Sulidar. Barangkali demikian, terima kasih Ustadz kehadirannya di studio dakwah Muhammadiyah yang mudah-mudahan dapat menjadi bagian dari media digital yang mencerahkan umat. Mudah-mudahan Ustadz juga bisa membantu kami mengisi materi-materi dan media ini akan berkembang lebih baik. Siap. Sahabat dakwah Muhammadiyah, kami sampaikan media ini sudah terus berkembang. Muhammadiyah Sumut Channel sudah terus meningkat subscribe-nya, dan kami harapkan jamaah sahabat dakwah dapat men-subscribe, men-like dan men-share materi-materi yang kami sampaikan agar kami tetap terus tumbuh dan bersemangat untuk berkembang. Terima kasih Ustadz Sulidar kehadirannya. Semoga Allah memberikan rahmat dan kurnia kepada Ustadz. Dan harapan kami, guru besar jangan lupa segera diselesaikan. Siap. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.